Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku guys. Gimana kabar kalian? Semoga kita sehat selalu ya guys. Nah, kali ini aku akan bahas terkait dengan bank digital. Nah, di zaman sekarang pasti banyak dong orang-orang yang buka tabungan bank digital. Nah, kira-kira teman-teman ada yang belum buka? Apalagi untuk zaman sekarang, mager banget untuk keluar rumah atau misalnya untuk aktivitas sekadar untuk ambil cuti, untuk cetak buku tabungan, buka rekening, atau misalnya ganti kartu ATM expire ataupun kartu ATM hilang, benar kan? Untuk lebih singkatnya, teman-teman pasti dong ada beberapa di sini yang sudah punya rekening online. Untuk pembuatan rekening online ini simpel banget guys. Tinggal kita input nomor KTP, alamat, beserta tempat tanggal lahir, nomor handphone, email, dan juga kita foto. Nah, sekedar informasi guys, kalau misalnya kalian udah punya rekening bank online, kalian juga harus tetap hati-hati. Karena kenapa? Baik bank manapun, misalnya bank konven atau bank digital atau misalnya bank online lah kita sebutnya, kita harus tetap hati-hati. Baik transaksi apapun itu, kita kalau bisa harus sering atau rutin ganti PIN. Selain itu juga, karena untuk transaksi sekarang dipermudah banget ya, dimulai dari kita pembayaran menggunakan QRIS atau KRIS yang kita baca, atau dengan kartu debit untuk belanja misalnya di merchant atau outlet terdekat yang menggunakan mesin edisi Visa. Kemudian untuk transaksinya menggunakan transaksi online biasanya menggunakan 16 digit kartu, kemudian expire dan juga CVV-nya kita input pada satu pembelanjaan online atau yang disebut dengan debit online. Bagi kalian yang sudah terlanjur untuk transaksi tersebut, kalau bisa historinya dihapus, atau kalau misalnya transaksinya udah jarang banget, dihapus aja keanggotaan kartu digital atau kartu ATM digitalnya. Atau bagi yang sudah memiliki bank konven, biasanya di mobile banking itu ada aplikasi untuk unlock kesertaan untuk debit online-nya guys. Jadi kalian bisa gunakan pada saat butuh, kalian daftar lagi. Kalau misalnya kalian nggak butuh, kalian butuh maksudnya baru daftar lagi. Jadi menurut aku itu tips yang menurut aku lebih aman ya di zaman sekarang. Jadi harus pinter-pinter banget nih, karena sekarang hack atau misalnya kartunya diduplikat itu sangat mudah. Jadi kita harus pinter-pinter cara penggunaannya, dan juga kalian harus hati-hati untuk penggunaan kartu ATM-nya. Itu jangan sampai misalnya di mesin ATM ada yang memang mengganja terus kita nggak ngeh gitu. Nah, itu harus benar-benar hati-hati penggunaan baik kartu digitalnya ataupun kartu fisiknya. Kemudian sekedar informasi atau misalnya sekedar mengingetin sih guys, sebenarnya bukan karena bank digital aja, bank konven pun apabila kalian misalnya dapat notifikasi yang nggak jelas dari nomor handphone, bukan dari dari SMS otomatis dari yang bersangkutan, misalnya dari contohnya dari Bank Neo, Alobank atau BTN, itu biasanya kan ada kode bank tertentu atau misalnya udah jelas gitu ada namanya, tapi ini dari nomor handphone pribadi minta kode OTP. Nah, itu kalian harus curiga, dan kalau misalnya nggak perlu banget informasi tersebut dan memang sekiranya nyuruh untuk minta kode ini itu kalian nggak harus bales, kalian langsung blokir. Kecuali sekedar informasi, misalnya bapak ibu ada tagihan sekian untuk lebih detail bapak bisa datang ke bank. Nah, biasanya itu memang ada petugas tertentu yang memang ditugaskan untuk mengingatkan para nasabah. Nah, balik lagi untuk bank digital, sebenarnya aman gak sih? Nah, sebenarnya aman guys, cuman gimana cara penggunaannya, kita nggak sembarangan. Untuk transaksinya, kita tidak menggunakan jaringan luar atau wifi atau misalnya tethering dari handphone lain. Jadi benar-benar kita menggunakan paket data sendiri guys. Baik semua bank manapun, kita diwajibkan atau disarankan lah, bukan wajib ya, kayak disarankan menggunakan paket data pribadi, kecuali mungkin kalian dengan orang-orang rumah lah, misalnya paket data habis. Nah, itu mungkin gak masalah menurut aku ya, kalau memang sama masih dalam satu rumah. Nah, kalau namanya di publik itu tidak disarankan.
Aku sendiri menggunakan bank digital, jadi kalau misalnya ada promo-promo gitu kan lumayan dapat cashbacknya, atau misalnya suku bunga menarik itu lumayan guys. Tapi untuk penggunaan kartu fisiknya sendiri aku belum gunain, jadi aku baru coba cara untuk terbitkan kartu digital. Mungkin kalau nggak perlu-perlu amat juga aku nggak akan pakai. Nah diantaranya aku pakai Bank Sibank dan juga untuk Bank Jago, dimana mereka penawaran bunganya lumayan lah ya. Tapi aku juga nggak naruh yang memang nggak gede-gede aja, sekedar kayak syarat aja gitu punya di beberapa bank, tapi aku pengen tahu nih fitur dari beberapa bank tersebut. Nah mungkin segitu aja sih guys untuk informasinya, atau sebagai pengingat lah. Jadi mulai kalian harus berhati-hati dalam menggunakan PIN. Untuk PINnya tidak menggunakan tanggal lahir. Kemudian untuk menggunakan paket data atau misalnya transaksi perbankan itu tidak disarankan menggunakan wifi, atau misalnya wifi untuk entah di cafe atau kalian misalnya lagi di hotel, atau misalnya transaksi dimanapun gitu. Jadi tidak menggunakan akses publik ya, jadi menggunakan paket data pribadi. Dan lagi kalau misalnya kalian beli online, nah kalau misalnya bisa ada beberapa bank yang mungkin ada pengaturannya di mobile bankingnya, itu untuk pendaftaran debit online kemudian dianrek lagi, jadi sesuai kebutuhan kalian. Nah kalau misalnya untuk bank digital itu biasanya dia mungkin dengan cara lain ya, misalnya untuk kartu digitalnya, dan juga untuk akses beberapa misalnya kayak tabungan itu ada beberapa tempat cadangan untuk tabungan atau misalnya untuk deposito. Jadi ada beberapa tempat enggak di available untuk satu tempat untuk rekening utama gitu. Jadi kalian harus pintar-pintar naruh dana kalian gitu. Dan juga sebagai informasi, jadi kalau misalnya kalian menggunakan kartu ATM yang memang menggunakan CVV, kalau belanja online itu dicek historinya. Nah dari beberapa bank digital yang udah aku coba buka nih guys, dari yang memang bebas administrasi, kemudian untuk suku bunganya yang menarik dengan kemudahan transaksi, dan juga bebas administrasi untuk top up e-wallet. Nah cukup sekian guys untuk informasi atau pengingat di video kali ini, cuma sekedar pengingat. Jadi untuk lebih hati-hati dalam penggunaan PIN itu kalau bisa disarankan tidak menggunakan tanggal lahir. Jadi kalau misalnya kalian PIN-nya sama dengan bank lain, kalau bisa ada salah satu yang beda. Jadi memang ditukar-tukar, atau memang sekiranya biar nggak lupa. Nah itu jangan pakai tanggal lahir, atau sekiranya orang lain nggak bakal tahu yang bisa nebak PIN tersebut. Dan untuk transaksi perbankannya tidak menggunakan akses jaringan publik, jadi menggunakan paket data pribadi seperti itu guys. Nah untuk pendaftaran debit online yang menggunakan mobile banking, kalau memang sekiranya nggak butuh, di-unrek dulu. Nanti pada saat kita butuh baru kita aktifkan kembali. Itu guys. Nah kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya ada masukan, boleh nanti chat di kolom komentar. Kalau misalnya aku sempat, aku langsung bahas. Makasih banyak semuanya, terima kasih yang sudah nonton. Apabila lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.